Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Dudi Duta Akbar SEMM selaku dosen mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Adela Putri Yuniar dengan NIM 64251018 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askanan Bintang, NIM 64251193. Nama saya Nabila Putri Anggraini, NIM saya 64251363. Perkenalkan, nama saya Putri Adinda dengan NIM 64251359. Saya Widya Putri Ajahra dengan NIM 64251030. Perkenalkan, saya Yeni Mansari dengan NIM 64250942. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus analisis kelompok kami yang sudah kami kerjakan yang bertemakan analisis permasalahan dan pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi Marching Band Gita Suara Perkasa Drum Corps atau MBGSPDC dalam Lomba Semesta tahun 2023. Latar belakang marching band adalah sebuah ensemble musik dan visual yang terdiri dari sekelompok orang yang memainkan musik sambil melakukan aksi baris berbaris dan membentuk formasi-formasi yang dinamis. Secara umum, dalam konteks Indonesia, marching band sering dianggap sebagai evolusi yang lebih modern dari drum band. Dengan penekanan yang lebih seimbang pada kerumitan formasi, harmoni musik. Dalam studi kasus ini, kami memilih organisasi marching band sebagai objek untuk diidentifikasi tentang permasalahan dan cara bagaimana pengambilan keputusan. Marching Band Gita Suara Perkasa Drum Corps adalah sebuah organisasi atau ekstrakurikuler yang berdiri di Sekolah SMA Negeri 1 Cibitung pada tanggal 25 September tahun 2012. Pada saat ini, MGSPDC sedikit demi sedikit sudah mulai berkembang menganggapi tujuannya untuk membangkit kembali setelah mengalami penurunan pada masa pandemi pada tahun 2019. Begitu banyak masalah yang timbul setelah pandemi melanda yang seharusnya pada masa itu sedang jayanya untuk kegiatan tampil di Singapura. Dikarenakan pandemi tidak jadi tampil membuat performa turun, pelatih mulai meninggalkan MBGSPDC. Anggota pun berkurang dan minat menurun, serta alat yang sudah tidak memadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan keputusan. Memilih strategi intervensi organisasi yang paling efektif untuk meningkatkan kekompakan, kedisiplinan, perkembangan, kemajuan pada Marching Band Gita Suara Perkasa Drum Corps yang bisa disingkat juga menjadi MGSPDC dalam waktu 3 bulan, menjelang kompetensi dengan meminimalkan biaya dan juga mencari sponsor. Untuk membantu perkembangan MG Ekspedisi setelah mengalami penurunan serta mencari pelatih yang dapat membantu dalam proses memuat lagu untuk ditampilkan pada saat lomba. Terus juga ada problem statement-nya. Problem statement-nya ketidakstabilan kinerja dan konflik pada Marching Band Gita Suara Perkasa Drum Corps menjelang kompetensi lomba di Semesta 2023. MG Ekspedisi yang dikenal dengan segudang prestasi mengalami penurunan signifikan dalam kualitas dikarenakan tidak adanya pelatih, hanya mengandalkan alumni saja, tidak adanya persetujuan dari pihak sekolah, kekurangan alat, kekurangan anggaran, jadwal yang tidak efisien membuat anggota yang sering berhalangan hadir, serta menurunnya moral anggota dan juga berpengaruh dari masa pandemi COVID-19 membuat penurunan yang minat dan juga alat yang sudah tidak dipakai kurang lebih 2 tahun membuat banyak alat yang rusak. Terus juga ada konteks dan data ringkas internal atau eksternal.
Jenis data konteks internal, organisasi, dan sumber daya struktur organisasi terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada pembina, pelatih, ketua, wakil, komandan, sekretaris, bendahara. Terus juga ada anggaran terbatasan. Dikarenakan sponsor masih dalam proses resmi, hanya mengandalkan uang kas atau uang organisasi yang sudah dijalankan di setiap periode dan uang patungan dari setiap anggota, banyak alat yang perlu diberikan perawatan, contohnya seperti alat tiup, terus juga ada senar bass drum, terus trompet nelpon, barito tuba. Dinamika anggota ketidakhadiran latihan anggota mencapai 25% setelah dilakukan survei. Ternyata, tingkat kepuasan anggota terhadap jadwal latihan hanya 5/10%. Dikarenakan jadwal latihan yang begitu lama hingga 1 hari penuh membuat para anggota kelelahan. Selanjutnya, alternatif kriteria. 1. Alternatif A. Fokus program keperguruan. Saat ini, keperguruan akan tetap sama tetapi diubah bagaimana cara kerjanya. Jika diubah keperguruan, maka dengan rentan waktu 3 bulan itu tidak cukup untuk mencapai target lomba. Namun lakukan revisi, penetapan SOP, kehadiran, dan membuat jadwal agar lebih efisien. Yang kedua, alternatif B. Fokus manajemen, mempertahankan pelatih namun mengganti manajer tim yang baru dan membentuk tim mediasi alternatif media internal anggota senior untuk menyelesaikan permasalahan anggota. Alternatif C. Mempertahankan semua keperguruan dan manajer tetap mengubah jadwal latihan secara efisien agar para anggota dapat mengikuti sesi latihan dengan semangat yang baru dan diakan kegiatan membersihkan perawatan alat agar alat dapat digunakan kembali. Kriteria keputusan. Kualitas peningkatan kinerja. Seberapa cepat dan efektif. Alternatif meningkatkan kualitas penampilan musik visual formasi. Waktu kecepatan implementasi, waktu yang dibutuhkan untuk memulai dan merasakan dampak positif. Alternatif meningkat waktu sisa 3 bulan. Biaya anggaran, biaya total yang dibutuhkan untuk implementasi, misalnya rate, honor, pelatih baru, desain baru. Kepatuhan, penerimaan anggota staf, tingkat penerimaan atau retensi anggota dan staf terhadap perubahan yang diusulkan. 40%, 25%, 20, 20%, dan 15%. Akan membahas hasil penilaian alternatif yang sudah disebutkan di awal. Ada kriteria, ada kualitas, ada waktu, ada biaya, dan ada keputusan. Kriteria atau bobot pada alternatif A yaitu mempertahankan pengurus dan ganti pelatih. Kualitas 40%, perubahan besar, potensi meningkat tinggi jika adanya pergantian pelatih. Waktu 25%, proses mencari pelatih butuh waktu karena mencari pelatih itu tidak boleh sembarangan karena itu akan berpengaruh pada marching band itu sendiri. Selanjutnya ada biaya 20%, biaya retreat dan severance atau recruitment pada pelatih. Ada kepatuhan 15%. Staf atau kepengurusan ataupun anggota mungkin akan antusias pada adanya pelatih baru.
Selanjutnya ada alternatif B. Kriteria pada alternatif B adalah pertahankan pelatih plus ganti manajer. Kualitas 40%, fokus pada konflik, kinerja mungkin lambat karena ganti manajer itu pasti akan merubah semuanya. Waktu 25%, ganti manajer relatif cepat, mediasi segera. Biaya 20%, biaya pelatih baru dan pertemuan tim baru. Lanjut ada keputusan 15%, staf lama dan manajer baru mungkin ada konflik karena mungkin di awal akan ada miskom pada organisasi tersebut karena si pelatih barunya itu harus menggali informasi atau latar belakang dari marching tersebut. Jadi mungkin saja nantinya akan ada konflik seperti itu. Alternatif C, revisi jadwal dan pelatihan disiplin. Kualitas 40%, tangani masalah tentang jadwal dan disiplin. Waktu 25%, langsung membuat program jadwal latihan baru. Biaya revisi desain untuk kegiatan lomba di lomba semesta tahun 2023. Keputusan 15%, kedisiplinan utama, staf lama tetap agar anggota sadar adanya perbaikan dan kebijakan. Oke, kita lanjut ke perencanaan tindakan SOP. Jadi, perencanaan tindakan SOP itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi, itu yang pertama itu ada program revisi. Jadi, program revisi itu melakukan pertemuan darurat antar pelatih, manajer, dan juga koordinator seleksi untuk revisi total desain menjadi lebih sederhana atau fokus mengingat waktu tersisa 3 bulan lagi ya. Nah, yang kedua itu ada SOP disiplin ketat. Jadi SOP disiplin ketat itu kayak menerapkan sistem evaluasi untuk ketidakhadiran tanpa keterangan. Dan juga itu sanksi langsung diberlakukan oleh pelatih tim. Nah, yang ketiga itu ada latihan terfokus. Jadi latihan terfokusnya itu diwajibkan sesi latihan tambahan untuk memperbaiki keterampilan. Nah, yang keempat itu ada komunikasi terbuka. Jadi kenapa ada komunikasi terbuka? Karena akan ada diadakan forum feedback atau evaluasi mingguan yang dipimpin oleh pembina dan manajer tim sebagai saluran resmi untuk meredakan atau muncul konflik antar tim. Nah, ada juga kayak penguatan koordinator. Nah, ini penguatan koordinator ini kayak memberikan pelatihan kepemimpinan kilat kepada koordinator seksi agar mampu menjalankan peran disiplin dan teknis di bagian masing-masing. Nah, lanjut ke indikator dan kontrol, definisi rumus dan target awal, KPI, definisi rumus. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini tuh tabelnya itu kayak tentang rumus, definisi, KPI, dan juga target awal 3 bulan gitu. Nah, di sini akan aku bacakan yaitu KPI-nya itu kayak tingkat kehadiran anggota, definisinya itu kayak persentase kehadiran anggota dari total jadwal latihan yang ditetapkan. Nah, rumusnya itu kayak total kehadiran per total jadwal latihan plus jumlah anggota dikali 100%. Nah, itu kayak target awalnya itu kayak lebih dari 95%. Nah, skor kohesi kelompok itu kayak definisinya itu rata-rata nilai yang diberikan anggota terhadap tingkat kekompakan dan moral tim, yaitu rumusnya itu skor koesioner kohesi per jumlah anggota. Nah, target awal 3 bulannya itu lebih dari 8.0. Nah, yang ketiga itu rata-rata penilaian internal. Nah, di sini tuh definisi itu kayak rata-rata skor teknis pada sesi yang dinilai oleh. Nah, ini rumusnya itu kayak skor penilaian teknis per jumlah sesi penilaian. Nah, ini kayak target awal 3 bulannya itu peningkatan minimal 10% dari skor awal. Oke, lanjut. Di sini ada resiko dan mitigasi, dampak pada organisasi marching band, rencana mitigasi. Nah, di sini tuh ada tabel juga sama itu, tapi tabelnya itu di sini ada dampak pada organisasi marching band dan juga rencana mitigasinya. Di sini kayak dampaknya itu ada moral anggota malah jatuh. Nah, ini tuh kayak terjadi drop out massal menjelang kompetisi, meninggalkan lubang formasi. Nah, rencana mitigasinya itu kayak melibatkan koordinator seksi
posisi sebagai champion perubahan, yaitu melakukan sosialisasi dan diskusi mengapa disiplin adalah kunci sukses tim, dan bukan hukuman pendekatan mutual. Nah, yang kedua itu ada revisi yang terlalu cepat menghasilkan show yang kurang original atau terlalu mudah sehingga tidak mampu bersaing dengan marching band Gita Suara Perkasa Drum Corps. Nah, rencana mitigasinya itu kayak tetapkan tim kecil ahli yang terdiri dari pelatih dan anggota kreatif untuk fokus pada detail dan kejelasan. Yang ketiga itu ada keputusan strategis. Misalnya itu kayak anggaran atau logistik nih, teman-teman. Nah, itu tuh kayak terhambat gitu loh, mengganggu persiapan teknis yang krusial. Nah, di sini itu kayak rencana mitigasinya itu kayak tunjuk pihak penengah senior, misalnya itu kayak kepala sekolah atau ketua yayasan gitu sebagai wasit tunggal untuk keputusan yang buntu. Penerapan model. Model yang digunakan adalah model observasi analisis keputusan multikriteria sederhana yang dilakukan oleh tim untuk mendapatkan informasi terhadap organisasi tersebut untuk mengikuti kegiatan lomba Semesta 2023. Dalam mencari sumber, permasalahan dan penyelesaian masalah pada tim organisasi, Marching Band Gita Suara Perkasa Drum Corps dikarenakan itu merupakan lomba pertama kali bagi MBG SPDC setelah mengalami penurunan. Referensi: berdasarkan pengalaman kerja nyata yang dialami Marching Band Gita Suara Perkasa Drum Corps atau MBG SPDC dalam mempertahankan kejayaannya yang telah menurun pada masa pandemi. MBG SPDC ini sudah berdiri 13 tahun dan masih ada hingga tahun 2025. Pada tahun 2023, MBG SPDC mulai mengikuti lomba yang diadakan oleh Indonesia Drum Corps Association atau IDCA pada bulan November 2023. Pada saat itu, banyak sekali alat yang tidak memadai serta tim manajerial yang buruk. Pada saat itu, di mana semua tim, semua audit dimulai dari pembina, alumni, dan ketua, wakil, komandan, sekretaris, serta bendahara dan anggota rapat untuk membahas permasalahan ini. Dengan mencari pelatih baru, sistem latihan yang diubah dalam waktu 3 bulan menjelang lomba, dengan anggaran sumbangan dari anggota dan pihak sekolah, hingga pada akhirnya semua berjalan dengan lancar dan mendapat kejuaraan nomor 2 di kategori senior.